Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Anissa Farasdazkia Nabila. Aku mahasiswa dari Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi di sini aku akan mempresentasikan sebuah hasil yang sudah aku rangkum dalam sebuah roadmap yang berisikan tentang kehumasan, di mana humas tersebut dalam satu perusahaan, yang dimana perusahaan tersebut akan melaunchingkan sebuah produk, dan produk tersebut adalah sebuah produk make up yang sering kita sebut dengan cushion. Bagaimana penjelasannya? Simak video berikut ya. Jadi saya di sini akan mempresentasikan sebuah roadmap yang dimana roadmap ini berisikan tentang bagaimana sih cushion yang akan kita luncurkan ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan satu-satu, aku akan menunjukkan kepada kalian roadmap yang udah aku bikin dan sudah aku susun. Ini dia. Pertama, roadmapnya itu ada analisis situasi, lalu ada tujuan dan sasaran, lalu strategi dan taktik, implementasi, monitoring dan evaluasi, yang terakhir ada tindak lanjut. Nah, strategi yang pertama itu, atau roadmap yang pertama itu, ada analisis situasi. Salah satu evaluasi internal yaitu kita itu perlu memahami keunggulan apa sih yang ada dalam produk yang kita tawarkan kepada masyarakat. Misalnya, cushion yang kita tawarkan kepada masyarakat ini adalah cushion yang coveragenya tinggi, dapat dipakai oleh semua usia, baik dari umur 14 tahun ke atas, itu sudah aman, atau bahkan dipakai oleh bumil dan ibu menyusui juga itu sudah aman. Lalu selain itu, cushion yang kita tawarkan juga sudah mengandung SPF sehingga dapat melindungi wajah dari paparan sinar UV. Nah, itu keunggulannya. Namun selain keunggulan produk yang akan kita tawarkan, kita juga perlu menyadari bahwa produk yang baru akan kita launchingkan ini masih tingkat kesadaran dari masyarakatnya ini masih sangat rendah. Jadi bagaimana caranya kita harus menaikkan popularitas dari cushion yang akan kita launchingkan tersebut. Nah, ini adalah menjadi salah satu tantangan bagi perusahaan untuk bagaimana sih masyarakat ini bisa menerima dengan baik cushion yang akan kita luncurkan ini. Nah, jadi tadi adalah sebuah evaluasi internal yang dimana intinya kita itu harus memahami dan mengenal dengan baik produk apa yang akan kita launchingkan, yang akan kita luncurkan. Nah, dalam sisi eksternal kita juga sekarang udah pasti tahu ya teman-teman, akhir-akhir ini itu cushion ini udah viral banget, lagi naik daun banget. Jadi gimana caranya kita itu memanfaatkan tren yang ada dengan launching produk yang sedang tren ini. Nah, ketika kita sudah memahami produk apa yang akan kita launchingkan, lalu selain itu kita juga memanfaatkan tren yang ada, itu kita tinggal bagaimana menyusun strategi bagaimana agar cushion yang kita luncurkan ini dapat bersaing dengan kompetitor cushion lainnya. Dua, ada tujuan dan sasaran. Setiap perusahaan yang ingin meluncurkan produk itu kan pasti memiliki tujuan dan sasaran. Nah, tujuan dan sasaran dari kali ini adalah ada tujuan jangka panjang dan juga jangka pendek. Di mana jangka pendek itu adalah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran produk dalam 3 bulan pertama dan memperoleh 50 liputan media. Nah, kalau tujuan jangka panjang dari peluncuran produk ini adalah bagaimana nantinya masyarakat menyadari bahwa produk cushion yang kita luncurkan saat ini adalah cushion terbaik pada tahun ini. Nah, untuk sasaran spesifiknya itu kita juga telah mentargetkan dalam 3 bulan pertama kita itu memiliki 10.000 pengikut, dan dalam 6 bulan pertama kita memiliki 20.000 kunjungan dalam situs web penjualan kita. Nah, yang ketiga ada strategi dan taktik. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita itu memiliki strategi utama yaitu kampanye media besar-besaran, kolaborasi dengan influencer atau dengan beauty vlogger, dan mengadakan acara peluncuran produk eksklusif. Selain itu, beberapa taktik khusus yang akan kita lakukan antara lain menyebarkan press release ke media utama dan blog kecantikan, lalu mengadakan giveaway di media sosial, serta mengundang influencer ke acara peluncuran produk nanti. Nah, pada acara peluncuran nanti, kita juga akan memperlihatkan bagaimana cushion ini dapat digunakan untuk menciptakan berbagai tampilan make up dari yang natural hingga glamor. Lalu beberapa taktik khusus yang akan kita lakukan dalam proses kampanye ini adalah menyebarkan press release ke media utama dan blog kecantikan, mengadakan giveaway di media sosial, serta mengundang influencer ke acara peluncuran cushion nanti. Selain itu, kita juga akan memperlihatkan bagaimana cushion ini dapat digunakan oleh semua kalangan, baik dalam acara formal ataupun acara glamor. Jadi di sana kita akan
kita akan simulasi bagaimana cushion ini dapat digunakan untuk menciptakan berbagai tampilan makeup dari yang natural sampai glamor. Nah, yang keempat itu adalah implementasi, di mana kita itu telah menyusun timeline implementasinya. Jadi pada bulan pertama fokus kita adalah riset pasar dan persiapan press release. Bulan kedua kita memulai kampanye media sosial dan persiapan acara. Pada bulan ketiga kita akan mengadakan acara peluncuran dan mulai memantau liputan media. Lalu selain itu tugas juga sudah dibagi kepada tim humas akan mengkoordinasikan keseluruhan kampanye, tim media sosial akan mengelola akun kita, dan juga dari tim event akan mengurus semua persiapan dan pelaksanaan acara. Dan juga selain itu ada anggaran, di mana anggaran ini telah dialokasikan dengan jelas untuk setiap kegiatannya yang akan kita lakukan nanti. Yang kelima itu ada monitoring dan evaluasi, di mana tahap ini adalah untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan rencana. Jadi kita itu akan terus melakukan monitoring dan evaluasi seperti KPI atau target. Kita juga akan selalu reach out, akan selalu mantau gitu istilahnya. Terus juga jumlah dari yang akan kita pantau selain itu juga jumlah liputan media, engagement di media sosial, dan traffic dari situs web kita. Selain itu kita juga akan mengumpulkan feedback atau umpan balik dari konsumen dan influencer untuk penyesuaian strategi. Dari sini kita bisa mengetahui seberapa banyak orang yang tertarik dengan produk cushion kita dan apa yang bisa kita tingkatkan. Yang keenam ada tahap tindak lanjut. Nah, pada akhirnya kita itu akan menganalisis apa yang berhasil, mana yang gagal, dan juga belajar dari pengalaman dan melanjutkan engagement di media sosial. Rencana berkelanjutan juga akan disusun untuk peluncuran produk selanjutnya. Produk cushion kita yang ringan dan multifungsi ini diharapkan bisa menjadi pilihan utama konsumen dalam rutinitas makeup mereka. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.